Saat ini kita bawa Rumansa Oke. dan juga Next Talent by Rumansa. It will be better menurut aku adalah beda. Karena layaknya pasangan itu kan saling melengkapi. Nah, partner bisnis itu juga melengkapi. Pendidikan dilihat, tapi yang paling dilihat emang pengalaman sih. Reflect your business condition aja sih. Dan itu harus honest. Harus Oke. jujur. Halo, selamat sore semuanya. Bismillah. Ini kita ketemu lagi di Define Your Way Podcast. This should be episode 6. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Kalau kemarin kita ngobrol lebih banyak tentang produk, marketing, bisnis gitu ya. In this episode we will talk about people. Karena kayak kita mau sekeren apapun di marketing, sekeren apapun di produk, kata orang, kemarin habis aku ikut kelas gitu, ternyata people is the most important thing rather than not. Nah, dan di sini udah ada Kak Rinisa Balkis ya. You can say hi. Oke, halo. Thank you Nan for Siap. inviting me. Siap. Ini dari Jakarta ini? Atau Dari Jogja? Tangerang. Respect. Jadi anak Tangerang ke Jogja, ngapain ini? Karena ada agenda ngisi training. Oh. Business is about people. Dan Oke. ada salah satu bisnis di Jogja Siap. yang fokus untuk ngembangin people-nya. Oke. Terus aku datang ke sini. Oke, mungkin boleh kenalan dulu. Ini Kak Rinisa, mungkin background education-nya apa, kemudian lagi bawa brand apa, silakan monggo. Oke, aku Renesa Balkis, biasa dipanggil Nesa. Dulu kuliah di Jogja, Fakultas Psikologi UGM, S1. Oke. Dan apa lagi tadi? Nama brandnya apa sekarang? Oke, ini? saat ini kita bawa Rumansa Oke. dan juga Next Talent by Rumansa. Oke, ini boleh dijelasin short brief apa bedanya Rumansa sama Next Talent gitu, dan kenapa? Kayaknya setahu aku Rumansa udah muncul duluan, besok baru Next Talent Yes. muncul, dan kenapa Next Talent muncul dan apa bedanya kedua benda ini? Silakan. Oke, ini sebenarnya basisnya adalah platform psikologi, Oke. tapi kalau di Rumansa kita fokusnya di servicesnya psikologi klinis, Oke. kesehatan mental, ada konseling pasangan, konseling individu, online offline, terus juga assessment. Nah, kalau pengembangan dari Next Talent itu adalah ketika kita menyadari psikologi itu kan bukan cuma terkait ranah klinis doang ya, Yap, tapi yap, juga di industri dibutuhkan, di mana ada manusia berkumpul. Siap. Nah, itu pengembangan untuk kebutuhan jawaban dari psikologi Oke. di industri. Basically Rumansa adalah untuk psikologi klinis, Next Talent untuk psikologi industri gitu. Yes. Sorry, psikologi klinis tuh yang gimana? Psikologi klinis tuh yang kalau teman-teman konseling ke psikolog secara individual, Whatever problem personalnya. whatever problem, yes. Oke, siap. Yang biasanya kalau misal kayaknya nih orang narsistik deh, kayaknya nih orang ADHD deh, kayaknya nih orang ini deh, itu biasanya dari psikolog dan itu ranahnya klinis. Kalau psikiater beda lagi ya? Psikiater beda lagi. Oke, jadi Rumansa fokusnya hanya di klinis. Ketika udah psikiater udah another story. Another story. Siap. Maybe itu pengembangan kita ya. Ya. Jadi ada 3 ya, ada Rumansa, Next Talent, mungkin ada psikiater sama. Oke, jadi hopefully teman-teman udah kebayang ini ada aku panggilnya Kak Nisa tadi ya. Oke. Kak Nisa dari Tangerang ke Jogja, habis itu backgroundnya psikologi UGM, lalu bikin Rumansa. Pengen tahu kenapa akhirnya ini kan, wait, ini coba aku tarik bentar. Ya. Psikolog angkatan 2017 ya. Iya. 2017, berarti lulus 2021. 2021. Dan create Rumansa tahun? Create Rumansa secara sahnya ya, itu 2021. Oke, jadi setelah lulus langsung create Rumansa. Tapi Kenapa? inisiasinya pada saat semester 8 sih. Oh, jadi basically udah start dari kuliah. Kenapa milih nggak kerja? Kenapa mungkin nggak pilih ke corporate gitu, lebih enak hidupnya, nggak ada Oke, pusing-pusing bisnis? oke. Kenapa milih Rumansa gitu? Oke, sebenarnya dulu waktu pas ini kalau mau tarik ke belakang banget ya, waktu pas aku mau pilih jurusan kuliah itu memang pengennya yang ranahnya bisnis. Dulu pengennya bisnis Islam karena ada peluang syariah di Indonesia yang besar. Oke. Tapi karena ternyata masuknya psikologi Itu dan- dari SMA. Dari SMA. Respect terus. Dan waktu pas ternyata jodohnya di psikologi masuknya untuk jurusan kuliah, udah punya plan tuh. Maksudnya untuk mencoba magang di beragam sektor psikologi. Oke. Selama Nah, kuliah. Selama kuliah. Oke. Terus selama kuliah dengan melihat industri psikologi,
menyadari juga ternyata problem psikologi itu banyaknya biasanya sumbernya dari keluarga. Oke. Gitu. Nah, makanya waktu itu pas banget 2020 akhir kita start webinar dulu kita adakan. Oke. Itu karena pilot projectnya pemerintah pusat terkait pranikah di Jogja. Jadi waktu itu kita kerjasama sama KUA. Makanya kenapa relate banget antara nama Kementerian romansa berarti ya? dengan romance dengan relationship. Oh, aku Karena baru tahu dulu ini. karena dulu kita pendekatannya adalah pranikah. Oh, sekarang Sekarang kita pendekatannya pasca nikah. Gak gitu. karena journey manusia itu selalu butuh ya Paham. insight dari psikolog ketika misal Yup. punya problem. Jadi Yup, kita any kind of topic Yup. atau problem, Yup. jadinya nggak spesifik di pranikah doang. Yup. Karena sebenarnya goalnya dulu pranikah tuh kayak prakerjaanan, Siap. tapi Oke. ternyata nggak bisa. Oke, understood. Oke, jadi gitu konsepnya emang ada interest ke sana banget berarti ya. That's why create romansa gitu. Ini aku jadi ada pertanyaan menggelitik kata orang ya. Dulu aku pertama kali ketemu psikolog apa segala macam itu mungkin 2000 berapa ya? Kayaknya 2022 aku kenal ada teman yang apa segala macam psikolog, jadi cukup aware gitu sama psikolog gitu. Terus dia sempat ini buat clickbait aja sih. Iya. Kata orang nggak perlu ke psikolog, cukup sholat, ngaji, that's it. Gimana itu korelasinya gimana? Sebenarnya mungkin secara agama ada make sense-nya juga. Terus apa bedanya psikolog? Sebenarnya kan psikolog kayak mungkin sejenis meditasi yang lain gitu kan, to calm down everything segala macam ketika Betul, mungkin betul. lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan what is the difference? Oke, Agama versus psikolog gitu. iya, this is deep question ya. To be honest, kalau pendekatannya secara agama setuju juga. Maksudnya kita tetap butuh Tuhan, tetap butuh agama untuk Orang ateis ke psikolog nggak? bisa jadi. Oke, lanjutin. Ini aku emang lagi nyari Clickbaitnya. buat naik. Iya, Siap, iya, silakan. iya. Bisa dibilang tuh kayak urusan kita ngobrol dengan Tuhan itu kan untuk ketenangan ya. Oke. Nah, tapi kalau masalah untuk bisa make it clear apa problem kita dan actionnya jauh lebih jelas, Oke. itu baru lewat psikolog. Makanya kenapa mungkin dengan agama kita lebih tenang, Oke. tapi dengan kita belajar atau berkonsultasi dengan psikolog jauh lebih presisi lagi tingkah laku kita ke depan dengan keterangan yang dihadirkan atau disupport dari agama. Oke. Apa bedanya psikolog sama ustadz? Bedanya, Heeh. kalau ustadz itu kan latar belakangnya dari agama. Nah, kalau psikolog itu kan based on, biasanya kalau anak psikolog itu belajarnya pasti hasil penelitian yang terbaru. Oke. Kayak Jadi ini trendnya mau sikap bilang bahwa manusia kayak ustadz gimana. nggak baca penelitian. I don't know. terus. Terus habis itu yang kedua adalah kita bisa, bukan kita ya, tapi ilmu psikologi itu kan mempelajari psikopatologinya kan. Oke. Nah, kalau ustadz kan lebih ke langsung penyembuhannya, Oke. atau misal pencegahannya. Lebih ke pencegahannya atau penyembuhan tapi secara praktisnya. Siap. Ini That's aku masih belum kebayang. Ustadz kan ini coba aku berimajinasi ya. Kalau ustadz agama gitu mungkin dia coba aku mikir bentar ya. Iya. Agama itu kan sebenarnya basically panduan hidup gitu ya. Kayak Iya. kita komputer atau kulkas gitu. Ketika kita beli sesuatu dia ada guidesnya gitu. Asumsinya, logiknya psikolog adalah bagian dari agama, bener nggak? Ini pikiranku nggak ngerti salah apa enggak ya. Logiknya ketika ini kan konsepnya adalah agama tuh mengatur semua yang ada di dunia ini. Jadi nggak mungkin psikolog tiba-tiba dia di luar agama gini kan. Iya. Berarti sebenarnya psikolog kalau dikasih lingkaran itu adalah psikolog bagian dari agama. Lalu tadi kalau dari Karenisa mungkin aku kalau dapatnya adalah psikolog itu lebih ke kayak mungkin ini guide general gitu ya, atau mungkin lebih background agama, ritual, atau mungkin kalau ada ustadz yang spesifik ngomongin apa sih yang kehidupan antar manusia gitu. Psikolog lebih ke real action plan-nya dia di hidup tuh mau ngapain. Misal sekarang mau bunuh diri nih. Misal separah itu gitu ya. Dan ini ngomongnya psikolog mungkin lebih ngerti kamu harus ngapa, gimana rilisnya apa segala macam gitu nggak, atau gimana? Bisa jadi. Dan psikolog tuh kan pendekatannya nggak cuma, kalau ustadz kan spesifik pasti lewat agama kan. Oke. Dan nggak semua orang siap untuk pendekatannya seperti itu. Yap. Bisa lewat scientific, bisa lewat
mungkin yang tadi latar belakang psikolog lewat ilmu. Oh, paham. Sebenarnya ini depends on marketnya juga. Betul. Dia tuh understood. Tapi, Karena banyak monggo. psikolog yang dia bukan banyak ya, ada beberapa psikolog yang praktik juga karena Ngeblend juga. latar belakangnya psikologi Islam belajarnya. Oke. Gitu. Bahkan ada terapi tazkiyatun nafs itu kan berasal dari pendekatan Islam juga. Paham. Kapan orang harus ke psikolog atau ketemu sama psikolog? Oke, biasanya kita akan mengencourage Siap. untuk kalau misal kita bisa ke puskesmas untuk tahu Oh, ada ya di puskesmas? ada di puskesmas. Nah biasanya itu akan ditanya 7 hari atau 14 hari ke belakang. Oke. Misal tidurnya Oke. sesuai apa enggak biasanya. Terus habis itu makannya. Oke. Terus habis itu basic life skill yang harusnya itu dijalani dengan baik atau seimbang, itu nggak seimbang dan itu udah 7 hari atau 14 hari berturut-turut. Oke. Even kadang kalau kita stres untuk beresin kamar aja Oke. jauh lebih malas. Yap, gitu kan. yap. Nah itu tanda-tanda yang sebenarnya kita udah kayak Oh, paham. kayaknya there's something wrong with me gitu. Oke, itu ya udah cerita aja terbuka sama psikolog apa segala macam gitu ya. Oke, kalau mau ketemu sama psikolognya Rumansa, gimana caranya? Kita bisa di website Oke. rumansa.id Oke. atau di Instagram kita. Paling banyak Oke. datang di Instagram sih. Oke. Karena dari situ nanti kita bisa langsung dibantu ke Pokoknya customer service. DM aja gitu ya. Yes. Nanti akan dihubungkan. Oke, siap. Ini kita udah ngomongin apa namanya psikolog lah, apalah, apa gitu. Kita mau coba ngomongin bisnis cukup banyak. Oke. Basically ini kan tadi kita ngomongin bisnis buat people gitu ya. People ini kalau mungkin coba kita track back di bisnis tuh ada yang kaitannya sama mungkin partner bisnisnya, ada sama timnya mungkin, Ya, ada sama mentornya gitu. ya. Nah kita mau bahas 3 ini satu-satu. Oke, cool. Ini Kak Renisa kalau boleh tahu di Rumansa artinya punya partner atau sendirian atau gimana? Punya partner. Oke. Nah ini pertanyaannya adalah misal orang lagi mau start bisnis, mungkin dengan backgroundnya Kak Rensa yang dari psikolog ya, dan kemudian punya background start bisnis sendiri juga. Kalau mau mulai bisnis dan memilih partner tuh milihnya yang kayak gimana? Yang skillnya sama kayak aku, yang beda atau tentang kehidupannya yang udah menikah, yang belum, nggak ngerti, monggo silakan. Oke. Ini sangat subjektif banget ya sebenarnya ya, sesuai dengan kita sendiri kebutuhannya seperti apa mencari partner. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah yang sama atau beda? Oke. It will be better menurut aku adalah beda. Karena layaknya pasangan itu kan saling melengkapi. Nah, partner bisnis itu juga melengkapi. Oke. Gitu. Tapi dasarnya sebuah hubungan, baik itu misal hubungan dengan pasangan, hubungan bisnis, itu kan pasti dengan trust ya. Yup. Nah, trustnya menurut aku bisa dibagi kalau mencari partner bisnis. Trust dengan kita sebagai mitra bisnis bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Dia punya skill, saya punya skill, gitu. Terus yang kedua adalah trust terkait industrinya. Kalau dia sendiri nggak optimis terkait industrinya, Menarik. for what gitu. Oke. Karena bisa dibilang kan pengusaha itu jatuh bangun ya. Yep. Kalau misal jatuh dan dia rasa optimisnya aja turun, Siap. kayak gimana gitu, berat Oke. gitu. Terus yang ketiga Karena industrinya ya. karena industrinya, ya Oke. percayakan industrinya, percayakan kitanya sendiri mampu. Terus yang ketiga percaya diri dengan diri dia juga sih, Oke. gitu. Karena kadang akan berat kalau kita yang memotivate, karena kita butuh partner yang ketika bisnis ini gede dan kita punya tim, yang motivate itu bukan cuma kita doang, tapi partner kita nge-motivate tim juga. Oke. Oke, jadi ada diri sendiri. Habis itu partner ngomongin partner technical bisnis. skills-nya apa segala macam saling melengkapi. Yang kedua, yang ketiga tadi tentang industrinya gitu ya. Kalau secara personalnya gimana? Itu matters nggak sih? Misal sangat beda banget culture-nya atau gimana gitu. Apakah itu kalau orang mau partneran itu kayak oke, aku perlu consider ini juga atau ternyata ya udah cukup kayak technical skills-nya saya lengkapi dan kemudian industrinya sama-sama suka, mungkin industrinya psikolog apa segala macam, dan beda. Ada nggak sih hal lain gitu Kak? Oke, karakter gitu ya. Bisa dibilang kalau bisa beda akan lebih bagus sih. Contoh misal kayak, to be honest, aku orangnya nggak enakan. Partnerku jauh lebih tegas. Kadang aku melihatnya tuh lebih sering pakai hati. Partnerku bisa pakai logika. Itu menyeimbangkan gitu. Nah itu biasanya blind spot yang kadang aku nggak temuin itu dan partnerku bisa bantu. Gitu. Kalau hard skill pasti bisa aja, misal finansialnya kah, atau misal strategiknya kah, gitu. Paham. Idealnya berapa orang kalau mau partner bisnis? From your point of view?
2-3. Oke. Siap. Kenapa 2-3? Kenapa nggak boleh 5-6 gitu? Terlalu banyak kepala di awal untuk melangkah jauh lebih susah. Kecuali dia punya bargaining yang jauh di atas kita berdua atau bertiga ketika kita udah start misal 1 tahun lebih awal. Oke. Terus nanti ada yang keempat atau yang kelima datang, tapi itu dia bargainingnya lebih tinggi. Let's say dari experience-nya, dari modalnya kah, dari network-nya kah, itu kita perlu welcome gitu. Tapi bargainingnya harus jauh lebih tinggi dengan kita yang udah mulai. Siap. Jadi kalau mau disama, basically kalau mau start bisnis 2 orang, 3 orang, that's good number gitu ya. What do you think tentang seorang ketika start sendiri? Solopreneur. Nggak ada yang salah. Oke. Cuma pasti akan ada stage di mana kayak butuh tim inti tambahan deh. Tapi bisa aja sebenarnya aku punya teman, dia punya konsultan, lupa deh bisnisnya apa, tapi agensi konsultan something, dan dia orang US. Tapi buka bisnisnya di China. Dia modelnya selalu solopreneur, dan tim intinya itu masuknya kalau misal kayak partner kedua itu langsung GM. Jadi langsung beneran digaji profesional. Gitu. Tapi awalnya startingnya solopreneur. Tetap sendirian gitu ya. Cukup kali ya untuk coba kita ulik-ulik tentang kalau mau partneran basically gimana gitu. Let's say udah kalau Karisma sekarang berapa orang partnernya kalau boleh tahu? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Kalau founding team kita berdua. Oh, jadi 2 orang sampai sekarang ya. Oke, jadi ini case 2 orang. Let's say 2 orang udah running gitu ya. Udah sepakat yuk kita mulai bisnis ini apa segala macam gitu. Pasti 2 orang ini tadi punya technical skills yang cukup oke, sama-sama keduanya saling melengkapi, atau ternyata dua-duanya strong di area yang sama. That's fine gitu ya. Pertanyaannya, mau mulai nih, pasti kan banyak macam-macam ya di bisnis ya. Ada produk lah, marketing lah, people sendiri apa segala macam gitu. Kalau mau nentuin first hire, kira-kira mau hire first time people yang di hire to onboard the team tuh yang kayak gimana? Ini aku belajar dari pengalaman ketika kita punya klien Next Talent tuh di salah satu company retail. Dan kita melihat pertumbuhan people di sebuah perusahaan itu sejalan dengan pertumbuhan bisnis kan. Salah satunya misal bisnis prosesnya semakin jauh lebih kompleks, pasti orangnya akan in charge jauh lebih banyak. Jadi bisa dibilang who will be the first hiring people gitu kan. Hiring people siapa gitu kan. Itu pasti kita lihatnya dari plan bisnis kita sih. Jadi mengacunya dari situ. Jadi kita bakal reflect, kalau misal target Q1 atau goal di 2025 besok ini adalah X number dengan detail turunannya untuk achieve adalah misal kegiatannya ABCD. Apakah itu bisa berdua? Apakah itu bisa bertiga? Pun kalau bertiga tambahannya dengan skill set kita masing-masing berdua, mana nih yang ada gap? Gitu. Siap. Jadi turunin dari pertama goalnya, terus nanti prosesnya. Nah itu baru untuk ngisi proses pasti kan ada people. Siap. Jadi analisisnya dari situ. Kalau disuruh milih ya, prefer hire pertama tuh manajernya. Nanti mungkin akan ada anak-anaknya gitu, atau kayak yaudah hire technical, aku kan jadi manajernya dulu di awal gitu. Good question. Kalau untuk saat ini, itu sangat bergantung dari menurutku ya capital dari yang kita punya. Kalau case-nya kita itu adalah yang technical skill. Jadi kita managerial skill duluan. Untuk founding timnya. Jadi hire technical skill untuk lebih satu manusia ini, misal baru satu gitu ya, akan lebih ditaruh ke produksi, which is mungkin kalau pabrik roti ya dia tukang bikin rotinya, atau dia yang jualan rotinya gitu, mungkin yang sosial medianya kah, atau yang dia jualan ketok pintu kemana gitu. Ini agak sedikit berbeda karena kita B2C dan B2B ada. Kalau B2B yang ketok-ketok sales itu masih di aku. Tapi kalau untuk ranah B2C lewat sosial media, terus misal lewat sosial media itu udah ada tim. Jadi suggest-nya Kak Rinsa adalah kalau misal tadi ada tukang pabrik roti gitu ya, tapi depends lagi dia apakah dia bisa, kalau dia bisa bikin roti, sebaiknya dia, misalnya aku pabrik roti ya, aku lagi mau bikin toko kue roti di Jogja gitu, dan aku punya budget X numbers gitu,
aku bisa bikin rotinya. Apakah prefer taruh budgetnya ke orang hiringnya itu untuk nge-hire orang yang bisa jualan, atau yang bantuin aku bikin kuenya? Oke. Itu balik lagi ke goals ya. Oke. Kalau misal kita mau produksi banyak, dengan kita udah tahu channel distributionnya kemana sebelumnya, Oke. pasti akan mencari orang yang bikin roti duluan. Karena Siap. untuk mensuplai kebutuhan yang kita udah tahu itu pasti bakal bisa. Tapi kalau misal ternyata kita ngelihatnya adalah, oke, gue udah bisa bikin roti, tapi channel distributionnya sebenarnya masih sedikit. Oke. Kita perlu orang sales, berarti sales. Oke. Jadi lebih ke depends juga. yes, depend on stage priority bisnis kita. Oke. Makanya kadang kan bisa aja kita mau ekspansi bisnis tapi di level yang mana nih? Apakah masih di Produksinya? iya, produksinya kah? Atau apanya kah? Oke. Siap. Cara nemuin orang gimana? Ini kan kita mau hiring people. Let's say udah ketemu roles-nya apa, whatever you pick up, mau produksi atau orang salesnya, yang jualan gitu. Buat ngerekrut orang tuh sekarang gimana? Cara nemuin talent-talent yang cukup oke gitu gimana? Oke. To be honest, kenalan it still works. Oke. Misal dari internal perusahaan, terus kita mau cari someone, kita pasti akan tanya, ya lo punya nggak kenalan gitu. Siap. Itu pasti masih akan bekerja terkait Oke. itu, karena prosesnya jauh lebih cepat. Dia udah kenal skillnya gimana, ngobrolnya jauh lebih cepat dan sebagainya gitu. Oke. Kenalan pasti yang pertama, terus yang kedua pasti platform mencari kerja. Oke. Cuma mungkin yang lebih kita pertimbangkan adalah sistem yang nanti kita create pasca platform penerima kerja tuh udah masuk gitu CV-CV-nya. Oke. Screeningnya apa segala macam Screeningnya gitu ya? Standar screeningnya seperti apa, standar interviewnya seperti apa. Oke, jadi lewat kenalan, lewat referral. Satu lagi lewat platform. Biasanya pakai apa Kak kalau gitu-gituan? LinkedIn pasti. Dan sebenarnya kita punya strategi yang berbeda. Contoh misal kalau LinkedIn itu kan pasti yang lebih ke ranahnya industri white collar apa blue collar ya sebutannya. Apa itu? Yang kerah biru atau cut ya. Orang-orang kantoran gitu maksudnya? Iya, orang-orang kantoran biasanya LinkedIn kan. Oh, paham. Gitu. Tapi kalau misal orang retail yang store atau apa itu Paham. biasanya Yang di lapangan gitu ya? bisa jadi job street. Oh, marketnya beda-beda. Marketnya beda-beda. Siap-siap. Bahkan ada spesifikasi nama yang mungkin asing bagi kita, tapi itu terkenal di industri tertentu. Contoh misal kayak tambang, itu ada spesifikasi platform tertentu. Aku lupa namanya apa. Atau bahkan kayak pasti ada kan kayak contoh misal cari software builder atau misal orang IT kayak gitu-gitu. Oke. Oke, basically ada kenalan sama ada lewat platform gitu ya. Tadi sempat bilang ketika udah ketemu datanya, orang yang udah apply apa segala macam gitu ya, itu biasanya yang dicek pertama kali apa sih? Pengalaman kerjanya kah atau apa? Basically ini supaya ketika mungkin teman-teman yang pertama kali lagi start bisnis terus kayak aku mau hire orang nih, aku punya budget sekian, kayaknya aku prefer hire orang apa ya? Orang yang bantuin aku produksi kah atau orang yang bantuin aku jualan gitu. Pasti yang first timer bisnis biasanya dia modalnya terbatas dan kayak pengen making money dari awal gitu kan. Untuk supply dia, dan pasti di awal bisnis masih naik turun gitu. Nggak ngerti dia apakah ini gimana gitu, bahkan mungkin 2-3 bulan masih belum ngerti gitu. Kira-kira apa yang cocok dilihat? Apakah mungkin yang udah pengalamannya udah banyak atau kayak mungkin nggak apa-apa pendek pengalamannya tapi mungkin bisa kerja bareng gitu, kayak what do you suggest ke teman-teman yang lagi mungkin mulai bisnis, kemudian dia lagi first hiring dan harus nge-hire. Apa sih yang perlu dilihat gitu dari applicants yang masuk gitu? Oke. That's a good question. Itu depends sebenarnya dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Misal, tadi kan aku bilang biasanya, bukan biasa ya, waktu pas first time kita hiring itu butuh yang technical skill. Oke. Karena managerial skill masih dipegang oleh kita. Oke. Dan technical skill itu turunan dari kita sudah tahu secara teknis gimana, kita butuh penggantinya. Orang yang bisa melengkapi kita, karena misal dalam tanda kutip kita nggak ada waktu untuk support itu. Bisa dibilang fresh graduate nggak apa-apa karena kita bisa ngajarin. Kalau ternyata kita nyari kayak paham. We stuck with this
keahlian. Ya, mesti kita nggak ngerti sesuatu gitu ya. Betul, kita perlu cari yang udah experience. Oke. Gitu. Jadi apapun yang kita decide dalam sebuah bisnis, reflect on our condition. Gitu. Jadi bukan reflect on people tuh biasanya ngapain ya, atau pengusaha biasanya ngapain ya, tapi dari kondisi kita dulu. Oke. Kalau di case-nya Kak Renisa, di Rumansa atau di Next Talent gitu ya, itu kan pas udah 3 tahun, 2 tahun lebih gitu ya, masih nyambung nggak orang yang pertama kali di hire sekarang? Apakah ternyata masih stay di Rumansa atau ternyata udah nggak di Rumansa gitu? Karena banyak orang mungkin bilang kayak first time hire gitu, kadang ya nggak semuanya gitu, kadang mungkin pasti ada errornya gitu ya, apalagi ketika mungkin kalau tadi teman-teman mungkin nggak bisa hiring atau butuh orang trust ya apa segala macam, mungkin bisa hubungi Next Talent apa segala macam, tapi mungkin yang dia nggak punya budget untuk ngevendorin apa untuk hiring, pasti nggak mungkin dia tiba-tiba first time hire, first time interview terus langsung kayak celing aku dapat manusia ajaib dari langit gitu, itu nggak mungkin. Nah itu gimana, apakah dari semua experience di rumah satu dimanapun company gitu ya, first time hire biasanya berapa lama gitu? Masih berapa lama tuh, apakah is it the correct one atau is it enggak gitu? Oke. Kalau based on my experience, karena aku starting this business sejak akhir menuju lulus kuliah, kan temennya semua anak-anak kuliah dong. Dan pasti first time hiringnya orang-orang yang fresh graduate yang masih mencari jalan. So pasti mereka sekarang udah punya jalannya masing-masing. Jadi udah nggak dengan kita lagi gitu. Paham. Siap. Kalau based on my experience. Tapi kalau dari pertanyaanmu, bisa aja kita ngelakuin kesalahan sih. Dan nggak harus sebenarnya orang pertama tuh akan stay. Karena menurutku semakin bisnis itu grow, itu tergantung juga dari foundersnya tuh grow-nya sejauh apa. Dari situ sebenarnya nanti mengambil keputusan jauh lebih wise. Dan di internal pun akan mengikuti, kalau misalnya udah nggak sesuai pasti akan keluar sendiri juga, atau misal kita cari orang yang lebih baik lagi. Siap. Tadi kita udah ngomongin bisnis, kalau mau start perlu hire orang yang seperti apa gitu ya, mau manager mau technical. Misal udah dipilih tadi, mau misal aku mau pilih industrinya, mau produksi atau mau penjualan, reflect juga lagi sama dirinya sendiri. Sebenarnya aku strongnya di mana, apakah di produksi atau di penjualan. Dan kalau ternyata butuh tadi mau hire yang experience atau yang enggak, singkatnya kalau ternyata di produksi gitu ya atau di penjualan kita cukup strong di sana dan perlu nurunin ke anak gitu, dan hire yang mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak, tapi nah ini tapinya apa nih, nggak apa-apa pengalamannya nggak terlalu banyak, tapi pilih yang kayak gimana, monggo. Kita bisa transfer knowledge. Itu kan kunci utamanya, kita bisa transfer knowledge karena kita knowledge-nya udah punya kan. Nah ketika kita transfer, orang itu cocok nggak sama kita dan kita percaya atau enggak. Itu aja sih standarnya sebenarnya. Jadi ada trust. Dan kayak lebih ke kayak culture fit, karakter fit mungkin. Ya lebih ke situ sih. Itu berarti kalau mau hire orang pertama lebih itu ya. Misal tadi yang pendek pengalamannya pun nggak apa-apa, tapi cek bisa kita transfer knowledge-nya, nyambung nggak ngomongnya apa segala macam, terus culture fit. Terus yang kedua opsinya, kalau ternyata emang kita like di suatu bidang, you can delegate ke orang yang lebih experience. Problem kedua biasanya hiringnya mungkin 2 bulan, bukan 2 minggu, seminggu, sebulan mungkin solve gitu ya. Yang jadi PR biasanya ketika habis hiring orang on board gitu, dan di dalam, dan ini semua masalah muncul gitu kan. Gimana caranya? Mungkin pas kita hiring ada ekspektasi dong. Kita ada ekspektasi ini manusia bisa ngapain. Biasanya ketika masuk akan ada cerita lain yang lebih lucu-lucu gitu kan. Pasti. Itu kayak semua company ngelakuin gitu ya, nggak mungkin nggak ada yang ngelakuin gitu, nggak terjadi gitu ya. Gimana caranya ketika, atau problem pasti ada, tapi meminimalisir ketika nyambung nih, kita expect apa, bisa kita expect at least dia nggak C atau D gitu ya, mungkin aksen atau A minus atau whatever gitu ya. Gimana biar at least nyampe di sana gitu? Apakah itu di strikin di hiringnya atau strikin di nggak tahu technical testnya, interviewnya, nggak ngerti, monggo silakan. Kalau di proses interview sudah kita proses penerimaan udah kita jalani, contoh misal kayak screening CV dengan baik, terus habis itu misal ada interview, ada psikotes dan sebagainya, tapi kan pasti akan ada error gitu ya, hasilnya bisa jadi ya. Cuma yang paling menurutku selama berpengalaman untuk menerima orang, terus habis itu akhirnya orang itu perform atau enggak, lebih ke pasca ketika dia sudah diterima,
siapa yang akan dalam tanda kutip tuh menjadi mentornya gitu. Karena kalau misal dilepas Oke. tanpa tahu to-do list yang jelas apa, Yap. target dia apa, Pasti apa yang kosong. harus dipelajari, apa yang harus dikerjakan, Oke. orang juga akan gimana mau dapat hasil yang bagus kalau misal targetnya juga nggak jelas. Oke. Lebih ke situ sih. Targetnya yang jelas, ini mau kemana, kemudian ada mentornya, sama to-do list tadi ya untuk dia. Jadi basically, karena saya mau bilang ketika pertama kali masuk, pastiin orang ini ada badinya gitu ya, si mentornya untuk betul. membimbing dia. Berarti mentornya ini kayak sejenis manajernya gitu ya, atau peersnya gitu nggak apa-apa? Lebih ke manajernya sih ya. Oke. Karena peers itu bisa aja dibentuk ketika, maksudnya peers tuh bisa aja dalam satu divisi langsung Yap. klub dan sebagainya. Oke. Manajer kuncinya sih, maksudnya yang ngelit di atasnya kuncinya. Oke. Jadi make sure dia ada apa namanya, manajernya harus ngerti dan Iya. ngomong si anak ini. Karena kan bisa aja kan ketika ada divisi, satu divisi gitu ya, terus manajernya kurang dalam tanda kutip mengayomi, Oke. terus dia masuk dengan menerima tugas yang sisaan dari tim sekarang gitu. Itu kan jadinya kayak ya gimana ya gitu. Paham. Oke. Let's say itu berjalan sebulan gitu, dan everything good gitu. Biasanya muncul setelah cycle 1 bulan selesai gitu, Oke. di bulan kedua, ketiga pasti problemnya beda nih. Iya. Biasanya apa sih, kayak nggak tahu, next talent tuh biasanya ketika muncul ginian, mungkin di area people development-nya gitu kah? Inisiatif apa sih yang bisa dilakuin mungkin sama siapa, sama manajernya atau sama ownernya untuk make sure internalnya tuh happy, internalnya tuh terus timnya Yeah. pekerja apa segala macam itu. Monggo. Oke, sebenarnya kan bukan cuma company yang berekspektasi ke employee ya, tapi Yep. employee juga yang berekspektasi kayak oke, sebulan gue udah jalanin, oh ternyata perusahaannya kayak gini Yep. gitu. Biasanya kalau misal kita di ranah corporate, Oke. setiap leader tuh pasti punya basic skill untuk bisa coaching Oke. atau bisa mentoring. Ya. Itu one of the powerful skill untuk leader tuh bisa ngelit timnya lebih baik. Jadi kalau bisa ada program itu. Paham. Dan di Next Talent bisa create program itu gitu atau pelatihan ke sana. Oke. Untuk nge-train si manajer ya, Manajernya untuk akhirnya bisa. punya checklist skill Iya. untuk nge-coach. Oke, paham. Terus yang kedua sebenarnya adalah ya. Terus. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Nan? Sorry. Gimana caranya supaya ini perform di bulan kedua ketiga? Let's say di bulan pertama dia checklist gitu. Oke, misal udah ada proses coaching gitu ya yang dijalani gitu di sebulan pertama. Yap. Bisa aja sebenarnya ini sebenarnya insight dari temanku juga sih, tapi belum aku pelajari secara detail. Siap. Tapi biasanya perusahaan TikTok ketika kita nerima karyawan, itu dia ada divisi yang dia pegang sekarang, Oke. tapi ada yang namanya tribe. Tribe itu tuh kayak dia menjalani project lain di luar dari tanggung jawab utama. Menarik. Terus. Nah dari situ sebenarnya untuk kita juga analisis lebih dalam sebenarnya Ini anak cocok capability, nggak? Iya, iya, paham. ranahnya tuh di mana gitu. Paham. Oh, Gitu menarik sih. ya. Jadi banyak kegiatan yang perlu dieksplor dari company ke employee, bukan cuma mungkin di luar dari tugas utama, tapi misal Siap. project yang berjalan. Understood. Kolaborasinya seperti apa? Apakah Siap. dia tough atau misal dia agile kayak gitu-gitu. Siap. Mungkin aku mau cerita dikit ya. Sebenarnya nyambung aku karena mungkin hampir setahun lebih kali ya ngurusin orang juga gini-ginian. Hiring apa segala macam, kemudian make sure ketika orang udah masuk ngurusin onboardingnya apa segala macam, terus ketika dia masuk kadang dia mungkin punya problems, that's why tadi ketika ada problems ya mungkin ada kalanya dia perlu ngobrol sama siapa, sama manajernya, sama headnya apa segala macam, atau perlu ngobrol sama HR-nya gitu ya untuk nge-tackle problemnya di mana, di internal kah atau di jangan-jangan di dirinya sendiri atau di atasannya atau di timnya gitu. Cukup kebayang, tapi tadi ada poin yang menarik bahwa ternyata Next Talent bisa nge-provide misal ini ada new managers gitu ya yang dia mungkin belum punya capable untuk nge-coach anaknya apa segala macam, tapi mungkin secara technical skill apa segala macam dia cukup oke dan dia mau dipromote jadi leader apa segala macam, bisa tuh collaborate sama Next Talent untuk Betul. itu ya. Oke. Yes. Paham. Siap. Bahkan kita punya psikotes yang itu bisa jadi pertimbangan company untuk ngelihat apakah Ini anak cocok gak buat jadi leader? yes, Oke. ini anak cocok nggak untuk kita misal naikin secara jabatan
secara level promosi jabatan kan biasanya pasti akan ada kan di internal perusahaan. Nah itu standarnya seperti apa nih promosi jabatan? Itu bisa kita bantu. Siap. Aku mau lompat ke ini Kak. Orang udah hiring, udah on board gitu ya. Kemudian udah dalam company gitu. Mungkin ada yang dia checklist, artinya dia lanjut nggak tahu masa kontraknya atau jadi karyawan tetap apa segala macam. Ada juga yang dia posisinya mungkin harus di stop gitu ya. Gimana caranya biasanya kayak kapan mutusin kayak oke ini akhirnya aku mau berhenti sama orang ini dan for some reason gitu ya, kayak biasanya apa sih yang mempertimbangkan, apakah karena dia nggak bisa kerja, nggak disiplin kah, atau mungkin technical skillsnya, atau mungkin attitude-nya gitu, mana yang lebih berpengaruh paling gede gitu so far learning-nya di Romansa? Oke. Ini mungkin pengalaman pribadi aja ya, so far learning di Romansa ketika aku building ini, ketika nggak perform aja sih di bagian kerjaan. Let's say misal bilang yes di hari pertama, tapi ternyata mundur ke hari ketiga. Jadi apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa hasilnya. Lebih ke situ sih. Jadi secara performance pasti yang diukur. Kalau karakter dan sebagainya itu bisa pendekatan secara personal. I see. Tapi kalau udah masalah kerjaan tapi dia nggak perform, itu kan udah masalah niat, masalah motivasi dia, masalah keinginan untuk bekerja. Ini kepo ya. Kalau disuruh milih punya tim atau karyawan yang mungkin lebih nyambung culture-nya apa segala macam, karakternya gitu, tapi performance-nya average, enggak outstanding banget, tapi enggak low juga, tapi average gitu. Manusia kayak gitu tipe A, atau manusia tipe B yang kayaknya dia outstanding banget, tapi karakternya mungkin agak enggak nyambung sama company gitu. Kalau suruh pilih salah satu, kalian mau pilih yang mana atau suggest yang mana? Monggo. Kalau pilih A dan B nggak bisa. Kenapa pilih A dan B? Karena nggak ada pilihan A dan B kan? Iya. Tapi kalau untuk saat ini pilih B nggak apa-apa. B itu yang mana? B yang performance-nya oke. Oke, menarik. Performance-nya oke, tapi culture-nya beda. Iya. Kenapa itu? Monggo. Karena biasanya kita biasanya terima yang A. Sometimes monggo. We should try a different choices kan. Dan mungkin B akan menarik dan memperkaya untuk jadi tidak di tempat yang nyaman untuk orang-orang bekerja dan kayak kenapa nih ya. Jadi kita bisa nilai kan kekurangan dari culture kita dengan orang yang karena dia latar belakang culture yang berbeda, itu nggak apa-apa. Memperkaya dari apa yang udah kita ciptakan sih. Tapi so far Romansa selama ini ya, ketika ada dua kondisi ini, mana yang dipilih, A atau B? A. Oke, jadi basically yang culture-nya fit, tapi average performance. Siap. Dalam waktu yang cukup panjang, gimana resultnya? Apakah si A ini akan akhirnya perform, atau ternyata yaudah dia sampai mati setengah terus gitu? Monggo. Oke. Sebenarnya perform gak perform tuh bisa kita tanya juga sih. Individual reasonnya. Paham. Monggo. Contoh, misal ketika aku hiring fresh graduate, siap, bisa aja performance-nya tuh turun karena ada ekspektasi aku tuh pengen belajar banyak hal, Kak. Jadi bisa nggak kalau misal aku try coba A, coba B, coba C gitu. Jadi ada ekspektasi dalam karir dia yang nggak kejawab. Dan itu yang mempengaruhi performance. Makanya performance-nya turun. Iya, atau performance-nya average. Gitu. Jadi lebih ke gimana? Malah jadi ngembangin pertanyaan sih, Nan. Gimana caranya untuk ningkatin performance gitu kan? Aku ngelihatnya dari statusnya orang itu saat ini. Apakah dia sudah berkeluarga? Apakah dia masih fresh graduate? Dan sebagainya. Sorry, tapi tadi tipe A, anak manusia ini dia karakternya biasa-biasa aja. Karakternya nyambung sama kita nih apa segala macam gitu ya. Tapi pekerjaannya average gitu. Kemudian tadi karakternya biasanya ngestein manusia ini kan. Dia nggak di apa, mungkin kontraknya beres, nggak artinya di over lanjut gitu loh. Karena mungkin artinya pekerjaan itu nggak buruk, artinya nggak di bawah X gitu ya, tapi checklist gitu. Kemudian pertanyaannya adalah apakah mungkin dalam 3 bulan selama ini ya patternnya, selama 3 bulan 6 bulan, apakah manusia ini akan performingnya naik, atau ternyata dia sampai 6 bulan juga ya emang dari pertama kali masuk cuman segini doang gitu? Monggo. Belum ada sih kalau di kita experience performanya sama.
Oke. Bisa Biasanya? biasanya naik turun. Oke. Tapi tuh biasanya tim kita tuh kecil kan. Siap. Sampai saat ini sebenarnya. Yap. Dan itu sangat dipengaruhi lebih ke leadernya, which is me. Kalau misal kadang aku lagi kendor, Oke. itu ngaruh ke tim banget. Make sense. Iya. Paham. Sebentar aku mau kesini lagi. Ini dia, tapi insting psikolognya. Apakah dia tadi karena bilang dia akan naik turun gitu ya. Dia akan naik turun. Sebentar aku mikir ya. Dia naik turun. Nah ini pertanyaan ketika naik ini, apakah sebenarnya kan kita tahu kan, kadang mungkin sebenarnya let's say orang ngefoto gitu ya, kita tuh bisa ngeliat bahwa fotonya tuh mungkin sebenarnya average-nya 75. Tapi sebenarnya kita tuh tahu dia ada angka 100 nih gitu. Tapi emang anaknya ini nggak bisa aja angka 100 aja gitu. Nah pertanyaannya, tadi ketika naik, itu tuh naik di 75 atau naik di 100? Oh oke. Monggo. Naik di 75 sih. Understood. Nah berarti kalau gitu sebenarnya selama 3-6 bulan dia kan selamanya 75 gitu ya. Selama ini ya. Enggak. Selama ini enggak yang eksponensial banget sampai akhirnya jadi bagus banget ya. Paham. Karena itu kan dipengaruhi oleh skill juga sebenarnya berarti kan. Betul. Ya. Dan itu butuh proses. Betul. Bisa jadi skillnya bisa naik tapi arahan dari akunya Oke. yang kurang jelas dan dia harus belajar apa yang masih dituntunnya kurang detail bisa aja. Tapi instinctly melihat orang ini pas pertama kali interview gitu ya, atau pas udah di saat ini memperpanjang apa enggak gitu, manusia ini apakah udah oke, kayaknya nggak mungkin nge-achieve 100 deh gitu ya. Mungkin itu kan bukan meng-underestimate, tapi nanti ada mungkin aku di belakang mau tanya, bisa jadi orang ini nggak perform ke 100 karena mungkin bukan tempatnya di situ. Oh, kebayang nggak? Kebayang. Bisa jadi dia mungkin tempatnya di tempat yang lain. Iya, bisa aja. Kita belum ngerti aja gitu. Iya. Tapi misal ini karena aku yakin pasti banyak banget orang-orang company gitu. Ini anak dia kenapa nggak perform ke 100 ya? Ya karena emang mungkin dia ahlinya nggak di situ. Mau di bisa. Misal sampai 1000 kali juga nggak akan naik ke 100 gitu. Betul. Kan? What is your point of view tentang ini? Kalau misal yang tentang ternyata dia nggak perform di sini bukan karena tempatnya di sini gitu kan, tapi di tempat lain gitu kan tadi pertanyaannya. Iya. Meskipun sebenarnya kita tuh belum ngerti ya, apakah sebenarnya manusia ini tempatnya di tempat kotak yang belum dia tempati. Tapi so far kita dia di sini average saja, makanya dan beresin kerjaan ya udah, makanya dilanjutin di sini gitu. Pertama kali mikir, sebenarnya aku bingung juga pertama kali mikir pas mau diperpanjang, apakah sebenarnya consider emang ya udah insting sebagai leader ya, emang dia di 75 80 nggak apa-apa dan aku emang mau menerima angka itu. Tapi sebenarnya gitu nggak sih? Oke. Kalau aku lebih ke ketika ada orang yang kayak gitu ya, pasti aku akan tanya terkait sebenarnya nih orang kemana? Enggak pengen belajar atau enggak sih, punya semangat belajar atau enggak sih untuk naikin skillnya. Oke. Dan dia sadar akan kondisinya bahwa masih banyak level yang perlu dia raih dia gitu. Pertama kesadaran dulu, dia sadar nggak secara level tuh dia sebenarnya perlu ditingkatin lagi. Itu pertama. Terus yang kedua adalah ketika dia udah sadar, dia mau nggak kesana. Gitu. Itu pertimbangan untuk akhirnya dilanjutin apa enggak sebenarnya. Dia sadar dan dia mau apa enggak. Misal dia sadar dan dia mau, dia udah ngotot nyanggol 1000 kali gitu, tapi nggak naik juga. Kira-kira apa itu? Oke. Kita pernah dapat case di mana ketika ditanya sebenarnya aku ada keahlian yang saat ini nggak dibutuhkan di Rumansa, tapi itu aku punya Kak, dan aku punya pengalaman di situ. Pengalamanku tuh A, B, C, D misal kayak gitu yang lebih oke biasanya. Yap. Nah itu bisa aja kita consider. Dan biasanya dia akan jujur kenapa nggak perform walaupun udah dicoba dan udah semangat dari dianya. Karena kalau orang sadar dan dia udah belajar, pasti dia akan tahu kenapa problemnya di mana. Make sense. So far, ini tadi kalau ada, ini nggak tahu kalau ada case, alhamdulillah, kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tadi kan asumsinya orang ini mungkin udah 2 bulan 3 bulan pertama di posisi A. Lalu selama 3 bulan lagi dia masih di posisi A, tapi tetap dia udah ngotot sampai ngototnya. Ternyata posisinya dia bukan ternyata cuma dapat 80 gitu. Nilai maksimal dia nggak pernah sampai 100 120 gitu, nggak pernah.
di akhir bulan ke-6 apa yang terjadi sama manusia ini? Apakah tadi ketika dia udah super ngotot, sudah super sadar, akhirnya kayaknya aku bukan di sini tempatnya. Terus aku bilang aku mau di tempat yang ini karena kayaknya aku lebih nyambung di sini gitu. Ada case gitu nggak? Atau ternyata manusia ini yang nggak sadar gitu? Atau ini aku beneran nggak ngerti ya, monggo silakan. Kebayang nggak? Lebih bisa jadi ya Nan ya. Itu keahlian dari kita juga as a leader. Oke, untuk melihat. Ya, kalau misal dia nggak sadar bisa jadi kita yang harusnya sadar, gitu. Yap. Itu pertama. Terus yang kedua biasanya ketika kita udah sadar dan alasannya kenapa, dengan kita ketemu banyak orang atau ketemu banyak employee, kalau misal dia nggak punya pilihan lain gitu ya, untuk punya keahlian di mana. Jujur aku juga bingung ya. Paham. Oke. Tapi biasanya ketika dia udah sadar dan mau dan ternyata mentok, berarti ya, biasanya ada evaluasinya sih Nan. Kayak itu biasanya yang aku lakukan. Siap. Yang salah tuh di mananya? Apakah proses belajarnya atau bahkan sistem yang kita buat untuk dia belajar atau bekerja dan akhirnya nggak perform? Tapi so far ketika ada nggak yang udah sampai ke 6 bulan, lalu ke 6 bulan ini dia nasibnya stay di posisi ini atau dia ganti posisi dan akhirnya performing well? Atau belum ada case-nya? Kita pernah case-nya dia pindah jadinya. Pindah posisi? Iya, pindah posisi. Dan itu outstanding? Iya, works well dibanding yang sebelumnya. Angkanya naik nggak dari 75-80 jadi 90 gitu atau sama di 75-80? Di pekerjaan yang lain? Naik. So nggak mentok gitu ya. Basically ini adalah tadi kita ngambil pelajaran bahwa sebenarnya ada mungkin kalanya kita naruh salah tempat gitu ya. Kita mungkin aspeknya apa dengan tadi udah ngelihat bahwa kita tuh strongnya di mana apa segala macam dan lagi butuhnya orang ngurusin teknis yang kita kerjain atau kita nggak punya keahlian di suatu hal makanya perlu taruh orang di sana gitu. Iya. Dan ini pernah kejadian juga di klien kita yang retail juga sama tapi retail yang berbeda. Dan dia baru menyadari head marketingnya itu ternyata performnya tuh makin lama average doang rata-rata. Makin lama average doang. Iya, kalau di rata-rata ya secara skill, secara hasil semuanya rata-rata gitu. Walaupun besar angkanya gitu. Terus ketika kita coba kasih psikotes, terus wawancara spesifik, ternyata emang karakter dia sebenarnya bukan di situ. Tapi di lebih kita lupa ya hasilnya apa, tapi tetap marketing, tapi ada spesifikasinya. Kayaknya di offline-nya kah apa di online-nya atau Iya, pokoknya bagian dari penjualanan tapi bukan di yang sekarang. Paham. Ini semoga teman-teman bisa dapat insight-nya gitu ya. Tadi tuh ada ini kayaknya core banget karena tadi tesis pertama ketika membuka podcast ini adalah business is about people gitu kan. Kalau kita nggak bisa taruh orang yang tepat, dan ya itu selamanya kamu akan kerja di situ terus apa segala macam dan mungkin biasanya nggak akan kemana-mana juga karena ya udah problemnya di sana gitu. Kalau mungkin tadi didengerin ulang si podcast kita yang random ini, harusnya should be coba ketika dengerinnya cukup apa ya, pelan-pelan apa segala macam gitu. Tadi cukup value-nya cukup keren banget karena pertama reflect ke dirinya sendiri sebenarnya strong point-nya itu di mana gitu. Apakah aku tuh lagi ngomongin lagi kuatnya di produksi atau di penjualan, lalu aku lagi butuh orang yang mungkin experience di hal lain atau enggak, dan once you hire people, tadi sempat dijelasin juga cara mau hiringnya gimana gitu ya, yang perlu dilihat. Tadi sempat ngomong nggak ya, kalau ngecek CV gitu ya, apa yang perlu dicek, pengalaman dia kah, portonya kah, kampus experience apa? Kita belum nyampe sana, monggo silakan. Ini based on tadi butuhnya apakah technical skill atau soft skill manager atau, ya? Iya, manager. Kalau misal technical skill bisa aja yang penting ada pengalaman yang relate terkait ke sana. Tapi so far sebenarnya ya, selama kita bantu klien, pendidikan dilihat, tapi yang paling dilihat emang pengalaman sih. Mau dia S1, mau dia S2, kalau misal standarnya nyari akuntan ya, tapi dia belum pernah misal planning pajak dan sebagainya, ya sama aja walaupun udah S2. Paham. So basically mau bilang bahwa pendidikan
dicek tapi nggak terlalu matters gitu ya. Pengalamannya yang lebih matters gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kita akan matters pendidikan kalau misal ranahnya tuh kalau di kita tuh ketika kita cari psikolog biasanya ada Ya, style spesifikasi tertentu kampus ini condongnya lebih kemana gitu. Atau bisa jadi emang untuk menyeragamkan tim. Siap. Bisa jadi ada yang dari universitas swasta, ada yang dari universitas negeri, itu bisa Siap. aja. Jadi pendidikan tuh bisa jadi Matters untuk some field gitu iya. ya. Oke. Mungkin kalau pendidikannya nyambung plus experience nyambung itu pasti Iya, poin outstanding plus kan? juga. Ya. Oke. Jadi udah ngerti harus harus hiring orang yang kayak gimana, maksudnya roles-nya apa. Udah ngerti kalau mau hiring tuh ketika di CV apa segala macam perlu dicek. Itu di CV-nya. Pas interview gimana? Oke. Pas interview gimana? Biasanya pasti kan akan ditanya ya secara experience Yap. dari responsibility nanti ketika dia kerja gambarannya kayak gimana. Itu pasti pertama. Terus yang kedua sebenarnya kadang bukan kejujuran pasti, tapi kesinambungan antara jawaban dengan pertanyaan. Make sense. Kesinambungan itu kan menunjukkan kita paham atau enggak Yap. terkait industri itu, terkait pekerjaan itu, terkait konteks pertanyaannya. Jadi gimana cara kita mengelaborasi jawaban kita itu pertama yakin, sesuai, dan bagus juga gitu. Oke. Ada nggak? Pasti ada sih. Ada nggak orang-orang yang kayak di interview oke, tapi pas kerja ngaco? Kita belum selesai nge-recap hasil kerja sama kita dengan klien ya untuk ngebantu proses hiring. Tapi kalau misal di interview oke, di pekerjaan ngaco bisa aja sih. Tapi mungkin ngaconya lebih ke dia merasa lebih sombong karena jauh lebih paham ketika masuk ke company ternyata orang-orangnya nggak selevel dengan dia, bisa aja gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang nggak oke-nya ini dalam arti apa nih? Nggak oke secara karakternya kah? Pekerjaannya kah? Atau apa? Karena jawabannya bisa. Paham. Dan nggak oke-nya pun ada dua hal ternyata. Ada yang mungkin ternyata berarti case yang tadi ya. Mau orang ini outstanding skillnya tapi attitude-nya mungkin negatif atau sebaliknya. Attitude-nya mungkin nggak nyambung banget tapi skillnya outstanding. Iya. Oke, jadi udah ngerti mau hiring posisi apa, CV-nya udah dicek, habis itu interview. Biasanya kalau mau hiring gini, selain interview ada apa lagi gitu nggak Kak yang dicek gitu? Biasanya psikotes. Itu pertama, yang Next Talent punya. Terus ada juga biasanya sebetulnya study case. Gimana caranya calon kandidat menganalisis suatu problem yang konteksnya di industri tersebut. Contoh misal kayak kalau business development pasti kan untuk analisis bisnis dikasih kayak soal gitu kan studi case. Terus abis itu ada juga misal bukan cuma interview tapi FGD forum group discussion atau LGD leaderless group discussion untuk akhirnya melihat gimana dia bekerja sama dan sebagainya dalam konteks berdiskusi. Kan ketika kita diskusi kita bisa lihat ya secara secara outlier dari luar gitu, maksudnya kayak oh iya ya gitu. Terus juga menarik ya, aku belum pernah pakai, jujur aku belum pernah coba yang FGD or LGD. Ya. I see. Monggo. Itu bisa. Menarik sih, ini aku jadi kepikiran mungkin bisa dipakai ya gitu ya untuk misal kayak teman-teman mungkin lagi coba nge-build tim gitu ya. Misal mau hire rombongan langsung sepaket 3 yang udah cuman jangan sampai akhirnya nggak ngerti mau diapain ya, tapi step 1-2 ini jangan sampai dilewatin. Tapi ini ada insight baru yang mungkin aku baru pertama kali dengar gitu. Ada dulu pernah sih waktu di kampus apa segala macam gitu dengerin orang kayak pas ikut lomba-lomba atau kompetisi gitu, ada case-case kayak gitu, nggak ada moderatornya, nggak ada apa, tapi orang disuruh yaudah untuk ngelit. Cuman sekarang kebayang Kak ketika pas hiring mungkin ketika diposisikan seperti itu kayaknya ini manusia dan betul. Menarik ya. Tapi bisa jadi kan kalau di company yang big corporate karena yang apply banyak, biasanya kan ada tesnya juga kan. Itu pasti tes juga bisa, tes pengetahuan. Gitu. Biasanya LGD, FGD ini dia dilakukan setelah interview
setelah technical test juga atau Iya, biasanya terakhir. Oh, paham. Sebelum on board gitu ya? Iya. Understood. Siap. Ini satu part lagi. Misal udah checklist CV, interview, technical test atau tadi study case apa segala macam, terus LGD, FGD. Ketika dia mau di offering suggestion dari Kak Renisa, gimana? Nge-comply sama aturan negara, nge-comply tentang apa sih? UMP apa segala macam, kemudian ke dia berapa lama durasinya, safety netnya dia kira-kira untuk pertama kali hiring, orang mungkin pertama kali hiring gitu apa segala macam, terus nge-offer kontrak gitu biasanya prefer berapa lama kontrak pertama? Oke. Biasanya kontraknya berapa lama? Ya, atau gimana caranya kontraknya ngejaga kedua belah pihak, si company sama si tim yang direkrut gitu, supaya sama-sama aman dan sama-sama mutual benefits gitu. Oke. Sebelum menjawab itu mungkin perlu dipastikan ketika kita open hiring gitu ya, atau mencari kandidat baru, itu pasti kita udah ada plan-nya terkait benefitnya apa, kontraknya seperti apa dan sebagainya. Makanya kenapa align antara people plan dengan business plan, gitu. Karena mempengaruhi budget yang dipunya untuk meng-hire orang atau kandidat tersebut gitu kan. Tadi itu pertanyaannya apa, Nan? Pertanyaannya offering kayak gimana yang dikasih ke new hire ini supaya sama-sama mutual benefits. Kayak biar aman, dan maksudnya aman tuh si tadi yang sempat sebulan nih ngecek apakah si karyawannya, si timnya ini kayaknya nggak cocok dia kerja di company nggak jelas ini gitu, atau sebaliknya si company kayaknya ini anak nggak terlalu oke juga gitu. Nah itu supaya bisa ada check and balance itu gimana? Biasanya, dan ini memang paling banyak diambil sama company itu adalah mainnya kontrak dulu sebelum akhirnya diajak full time. Berapa lama? Setahun. Kontrak setahun. Respect. Terus karena kalau kita udah ngambil yang pack yang tidak penuh waktu ya, itu biasanya kontrak tuh minimal 1 tahun. Dan gak ada istilah probation kalau kita udah tanda tangannya itu tanda tangan kontrak. Kalau secara aturan ya. Tapi banyak yang gak sesuai aturan. Jadi basically apakah setahun itu cukup? Coba kalau dipikir setahun mungkin nggak? Atau gimana sih dia dapat setahun? Apakah ketika first offering udah dapat setahun gitu? Atau ternyata berarti probation tadi nggak ada gitu ya? Probation ada, tapi kalau misal bukan untuk yang kontrak kan? Iya, tapi yang penuh waktu. Masuk akal. Jadi basically probation itu adalah once you lulus probation maka harus jadi karyawan tetap gitu kan? Masuk akal. Kalau karyawan kontrak langsung setahun nggak ada probation. Understood. Dan itu tergantung dari, balik lagi ya, kalau kita as a founder atau owner pasti akan dari budget. Kalau misal kita langsung full time itu kan ada pesangon. Kalau misal kita nggak cocok. Tapi kalau kontrak ya udah mau nggak mau 12 bulan perlu kita bareng dia. Jadi aku jadi penasaran kenapa government mikir 12 bulan gitu ya. Maksudnya ini pasti dia ada pemikiran baiknya juga, tapi ada untuk menjaga perlu dengerin juga dari swasta gitu terutama. Mungkin bisa untuk bicara tentang human capital, undang di Snaker how they build public policy terkait ketenaga kerjaan. Tidak, terima kasih. Basically udah ngerti ya. Tadi kalau mau di sum up, part terakhir ini adalah ngomongin tentang kalau mau hiring orang, mau nge-offer ke orang, aturannya, itu adalah kalau mau mau dikontrak karyawan tetap, maka bisa probation, ada minimal atau maksimal nggak sih probation berapa? 3 bulan, 6 bulan gitu? 3 bulan. Aturannya 3 bulan ya? Atau ini? Let's check together. Siap. Tapi commonnya 3 bulan. 3 plus tetap, kalau dia nggak pakai itu, ya udah maka 12 gitu ya. Tapi sisanya atur-atur sendirilah. Itu rahasia dari masing-masing. Siap. Orang udah masuk, udah tahu cara nyari orang yang gimana, carinya nyari di temen di platform apa segala macam, CV, screening, interview, udah ngerti tadi. Di interview biasanya tanya gitulah basic-basic lah ya. Pokoknya tanya pengalaman dia apa segala macam. Dan you will know it gitu. Terus setelah interview mungkin kasih tadi studi case apa segala macam. Mantap lagi tadi ada FGD, LGD, ada psikotest juga di awal buat ngelihat apa segala macam. Ada yang kelupaan sebenarnya, Nan. Apa? Interview itu kan dibagi 2.
HR interview sama user interview biasanya. Dan HR interview tuh biasanya ketika pembahasan negosiasi gaji di awal. Oke. Terus Biasanya juga HR interview setelah user interview atau sebelum user interview? HR interview dulu baru user interview. Karena user interview tuh udah langsung bisa dibilang manajernya yang ikut turun tangan. Siap. Oke, ini ngomongin masukin manusia udah beres nih. Misal tadi aku udah sempet tanya belum sih? Kalau ini udah beres masukin manusia, ternyata nggak cocok buat dilanjutin for some reason gitu. Gimana etika yang baik untuk kontraknya mungkin emang udah beres apa segala macam, atau tadi kalau dia karyawan tetap lalu apakah ada pesangon apa segala itu gimana cara atau kapan kita harus memutuskan ini kayaknya udah waktunya di stop atau nggak dilanjutin kontraknya gitu? Reasoningnya apa? Pasti kalau nggak perform sih, Oke. atau fraud. Oke. Membuat rugi perusahaan. Oke. Karena biasanya kan kalau kita ngebangun perusahaan, terus nanti employee-nya itu tanda tangan kontrak, ada peraturan perusahaan yang perlu dibacakan. Oke. Nah, biasanya ada nih aturan-aturan yang kalau misal itu dilanggar, SP berapa misal, atau misal kalau itu udah fatal, itu yang cirinya misal kayak gimana dan itu konsekuensinya apa. Oke. Nah, itu biasanya company yang matang itu punya peraturan perusahaan. Siap. Oke, paham. Basically fraud sama satu lagi nggak perform. Fraud iya, nggak perform mungkin. Oke. Satu lagi Apa ya biasanya ya? Kondisi perusahaan. culture fit gitu masuk nggak? Itu malah sebenarnya bumbu di perkantoran pada umumnya ada ya. Oke. Nggak culture fit, bisa aja nanti ada drama-drama di dalamnya yang nggak bisa kita hindari. Oke. Jadi bisa dibilang culture fit tuh Nomor 2, nomor 3. kurang power untuk akhirnya jadi pertimbangan Oh, paham, maksudnya dari sisi ya untuk jadi Ya, decision. ya. Oke, paham. Ya. Oke, jadi kalau fraud orang perform fraud pasti diselesaikan kan? Iya, pasti. Oke. Langsung. Siap. Kayak yang sekarang terkenal Siapa? nggak jadi. Oke. Fraud terkenal. Siapa fraud terkenal? Startup CEO-nya. Oh, siap, ngerti. Oh, paham. Wow, respect. Nggak usah main ke sana. Bahaya ini. Tadi aku baca grup WA pas lagi ngomongin bukan lupakanlah gitu ya. Oke. Oke, kita udah hopefully ini meskipun nanti tadi mulai kita loncat-loncat ya, semoga teman-teman bisa dapetin bahwa ini loh kalau step by stepnya ketika mau hiring orang gitu ya di first time business, bakal gimana ngelakuin first time hire, gimana konsiderasinya apa segala macam gitu ya. Mungkin kalau mau ada pesan di sum up jadi satu gitu ya. Semoga kita mau ngomongin hal yang lain lagi. Misal ngomong sama, bayangin aku adalah orang yang pertama kali mulai bisnis, kemudian lagi first time hire, kayak what do you suggest to me ketika aku udah allocate budget, ready nih budgetnya gitu ya untuk hiring, monggo dalam satu klip gitu. Oke. Pendek panjang bebas. Apa ya? Reflect your business condition aja sih. Dan itu harus honest, harus jujur. Oke. Karena dari kejujuran terkait refleksi progres bisnis kita, kita kira jadi tahu dan jadi lebih clear harus kemana dan harus gimana. Oke. Gitu. Karena kadang kita nggak sesuai dengan bisnis kita, itu bisa jadi karena mungkin biar owner kenalan kita nganggap kita juga keren sebagai businessman or businesswoman dan sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Ngomongin teknisnya gimana ya, tadi kita bahas panjang kali lebar ya. Ya. Kadang mungkin orang itu atau businessman atau businesswoman gitu ya, dia tuh nggak ngerti gitu sebenarnya, mungkin self awareness-nya kurang apa segala macam ya. Gimana caranya nge-tackle kayak gitu? Apakah ada psikolog something like that bisa berperan di sini atau gimana? Business coach itu kalau misal kita punya modal untuk pakai layanan business coach, karena dalam tanda kutip gak murah kalau misal kita ketemu yang oke. Tapi cara mudahnya adalah banyak ngobrol aja sesama owner. Gitu. Join komunitas lah apa Yes. segala macam. Yes. Pasti itu banyak. Betul. Oke. Betul.
Itu bantu motivasi kita, terus bantu Make sense. juga kepekaan Yup. dalam berbisnis juga. Oke. Basically kalau nggak punya modal cukup banyak, join komunitas, ketemu sama entrepreneur yang lain dan ngobrol dari sana, terus coba minta saran, itu pasti lebih masuk akal juga sih secara budget yang kalau. Oke, jadi kalau self awareness-nya kurang, join komunitas atau ketemu sama partner apa segala macam gitu untuk minta suggestion gitu. Sebenarnya ini this is my honest condition. Aku punya budget sekian, kayaknya prefer buat ditaruh di mana? Ditaruh di budget marketing kah atau di orang kah, atau aku harus ngerekrut orang kayak gimana sih dengan aku tuh maksudnya aku as a man, bukan as a business, punya kelebihan dan kekurangan di sini, sebaiknya gimana? Well, that's good point. Oke. Ada lagi di sini untuk nge-suggest ke first timer bisnis dan first timer yang lagi mau hiring. Jangan bandingkan, jangan selalu sorry. Jangan gunakan point of view orang lain mengenai bisnis kita. Oke. Karena itu capek. Oke. Yang paling mengerti bisnis kita, kenapa stage-nya masih di sini, itu hanya kita. Oke. Dan kita nggak perlu untuk rendah diri. Dan sadari aja stage-nya segini, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan resources yang kita punya. Respect. Oke. Mungkin ini kalau di luar podcast aku kan bisa ngomong lebih panjang. Tapi kemarin aku habisan ikut kelas juga. Emang bener, semua orang kan ngasih masukan apa segala macam, tapi at the end of the day you are the decision maker gitu. Dan mungkin aku sebut merek aja. Ini kemarin aku ikut kelasnya di NVB gitu, dan Mbak Nuris gitu bilang itu gitu. Meskipun kadang mungkin banyak orang bilang kayak mungkin ini nggak works dengan apa segala macam, tapi kayak dengerin masukan semuanya, dan yang ngerti beneran bisnismu tuh ya cuman kamu, dan you decide what you have to decide. Betul. Ini kalau ngomongin, kadang mungkin orang tuh ketika mengambil keputusan logiknya harus dalam kondisi tenang pas segala macam gitu. Dan monggo. Karena kita hidup beriringan ya dengan orang lain, dengan apapun, pasti akan banyak noise. Make sense. Dan nggak semua noise tuh perlu kita dengar, tapi kita tangkap signal yang emang kita butuhkan aja. Noise tuh hanya sekedar untuk menyemarakkan keberagaman kita berpikir, bertindak, tapi untuk kita akhirnya decide mana yang bagus untuk kita akhirnya bertindak, ya signal yang akhirnya kita dapetin. Jadi bukan ikutin noise yang banyak ini di sekitar kita. Siap. Oke. Mungkin ngomongin self awareness beda episode lagi ya, Bas, untuk masuk ke sana. Aku mau coba masuk ke area apa namanya? Ini kan Rumansa, udah ada Next Talent gitu ya. What is your lowest point so far gitu Kak di Rumansa, di Next Talent gitu ya. 3-4 tahun ini berarti ya, mungkin 3 tahun lah segala macam gitu. What is your lowest point gitu, terus monggo. Lowest point itu reflect dari apa yang tadi aku omongin sih, point of view orang lain mengenai bisnisku, atau misal mengenai diriku sendiri. Paham. Lebih ke situ. Banyak aku ketemu orang dan akan ditanya kayak, lah lo kan belum jadi ibu. Bisa jadi kalau misal kita lagi bikin program family, atau lah lo kan bukan psikolog. Ketika misal bikin platform psikologi, terus itu lah lo kan belum nikah, mana tahu kehidupan pernikahan. Kayak gitu. Padahal sebenarnya semua problem itu dibantu oleh profesional yang kita ajak sebagai mitra gitu, bukan gue yang benerin atau bantu. Gitu. Berarti itu lowest point-nya adalah noise tadi. Yes. Gimana akhirnya? Pasti kan itu nggak mungkin tiba-tiba sebulan terus aku akan jadi PD lagi, nggak mungkin gitu dong. Itu kayaknya berapa tahun ya? Cara overcome-nya gimana? Overcome ya? Iya. Overcome-nya gimana ya? Itu pasti ada proses nerima. Kayaknya semua orang kan ngomongin gini, dan aku harus sadar dulu gimana. Emang gini kondisinya. Dan monggo. Aku jadi keinget overcome-nya gimana. Overcome-nya to be honest, aku lebih ke spiritual coping. Yang akhirnya ada satu kesimpulan yang aku dapatkan adalah baik orang itu menilai aku seperti apa, Allah nggak ngelihat hasilnya kayak gimana, tapi prosesnya.
Respect. gitu. Respect. Dan yang dilihat bukan hasil akhir di dunianya apa, tapi prosesnya untuk mencapai hal yang jauh lebih jangka panjang. Siap. Itu sih. Sebenarnya mau tak negasiin cuman gak usah. Tapi that's very good point, dan emang secara agama bener gitu kan. Oke. Itu berapa lama tuh kayak gitu? Ada setahun lebih. Ada. Wow. Berarti pahitnya lumayan panjang ya. Iya. Karena itu struggle untuk bisa percaya ke diri sendiri, lebih ke situ kan. Jadi kan kita kadang fighting with ourselves ya, Yup. yang susah. Oke. Gitu. Jadi pasti panjang. Udah 3 tahun. Kenapa tetap stay di sini? Kenapa nggak kerja tempat lain lah, lebih gampang, atau pindah ke industri lain lah apa? Kenapa tetap di Romansa, tetap di Next Talent gitu? Karena belief dengan opportunity ranah wellness, well-being, psikologi dan sebagainya sih. Oke. Masuk akal. Pernah nggak kepikiran untuk beresin deh ini nggak jadi bisnis gitu, atau mungkin switch ke bisnis lain, atau Iya. kayak kerjanya lebih enak deh gitu? Iya. To be honest, aku sebelum ketika starting Romansa pada saat kuliah dan aku udah lulus kuliah, aku masih lanjut sampai sekarang. Itu aku pasca kuliah ada pekerjaan full time. Oke. Dan baru decide full time di Romansa di akhir tahun 2023 itu. Oke. Tahun lalu berarti. Siap. Oke. Aku mau tanya apa lagi ya? Satu lagi mungkin tentang konsistensi tadi udah ya. Mungkin udah deh, aku mau kayak udah sejam lebih. Udah berapa menit, Mas? Sejam 11 menit. Oke. Siap. Paling ini mau repeat questions gitu Kak di akhir ya. Atau mungkin kalau nggak usah lah ya. Repeat questions saja. Oke. Kita tadi ngomongin people gitu ya. Udah running nih Romansa atau whatever, nggak tahu ini mau 5 tahun 10 tahun lagi masih ada atau enggak, wallahu alam. Misal dulu pas di awal atau mungkin ngelanjutin ini gitu, kalau disuruh milih prefer bisnisnya itu sendiri atau partneran sama orang, dan kalau partneran berapa orang? Your point of view. Partneran, nggak sendiri. Karena gue tahu banyak kurangnya. Yep. Berapa orang? Mungkin 3. Oke. Kenapa ambil 3? 2 perempuan. Karena saat ini kita berdua dan dua-duanya perempuan. Okay. Satunya laki-laki. Need logical man. Oke. Yes. Paham. Oke. Pertanyaan kedua gitu ya. Misal punya budget 100 juta untuk nge-start Romansa dulu di awal gitu ya, atau bahkan misalnya sekarang Romansa dihancurkan, seling gitu, door gitu ya, lalu ada 100 juta ini hibah, nggak ada apa, investor apa sih, hibah literally datang dari langit gitu ya, 100 juta. Ini jadi pertanyaan panjang ya. Iya, ini nggak rapid question. Apa mau 100 juta ini prefer dipakai untuk produksi, full produksi, atau marketing, atau full marketing produksi nomor 2? Marketing tuh sales. Ya, pokoknya yang outreach, keluas, jualan, partnership, segala gitu. Itu kira-kira di antara 2 itu berapa porsinya, atau mau main kayak gimana? Setelah ngerunning Romansa gitu, hancurin 100 juta muncul, what do you want to use 100 juta itu? 80-20. Untuk? 80 marketing, 20 produksi. Why? Karena balik lagi kalau industri psikologi ya, produksinya itu bisa aja lewat rekaman dijual langsung banyak. Atau misal satu psikolog aja tapi bisa untuk counseling group banyak. Jadi lebih ke penjualan dulu sih di awal. Kenapa? Karena dari penjualan banyak itu bisa mendorong kita bahwa ternyata masyarakat juga udah siap ya. Psikoedukasinya terkait produk psikologi itu udah terjalin ya. Berarti ini pakai mazhab ngelanjutin yang startup sebelumnya. Iya Maksudnya bener ya. Kalau ini kan Tapi kalau baru to be honest tetap marketing dulu. Siap. Ini sebenarnya ada pertanyaan panjang dari jawaban ini. Cuman aku mau loncat dulu ke rapid lagi. Di antara dua ini, pertanyaan kamu mau apa sih? Lupa lagi.
Pertanyaan panjang dulu deh. Ini mau tanya apa sih? Oh ini, misal ini ada romansa dan next talent. Harus turn off salah satu. Oke. Mana yang mau di turn off? Romansa. Why? Karena Next Talent, This is your first baby. Kenapa mau di turn off? karena Next Talent pertama udah jelas marketnya punya Oke. power to buy, Oke. yaitu perusahaan. Siap. Jadi hidupnya lebih bisa di sana. Oke. Gak apa-apa, romansa mati. Gak apa-apa. Bisa dihidupkan lagi. Oke. Mungkin matinya definisinya dipanjangin mati suri. Oke. Menarik. Udah ada 3 ya. Satu lagi mungkin, udahlah 3 aja. Tadi mungkin pertanyaan panjangnya adalah pertanyaan kedua tadi tuh aku tanya apa sih? Produk, produksi atau marketing? Oh oke. Saat ini challenge terbesar either di romansa atau next talent apa? Bisa beda ya? Bisa beda. Monggo. Challenge terbesar. Iya, dan pengen banget di solve sekarang gitu. Kayaknya aku butuh ini deh di romansa. Ini kenapa nggak muncul gitu ya? Di next talent juga apa? Do is the same problem atau different problems? Same problem. Oke. Lebih ke network sih. Oke. Karena kita aksesnya melihat untuk ranah psikologi yang dalam tanda kutip willing to buy atau willing to pay itu bukan personal, tapi business. Oke. Gitu. Jadi how we can trust the business or the client untuk pakai layanan kita. Dan itu biasanya datangnya dari network. Siap. Oke. Ini berarti supply-nya ada gitu. Maksudnya psikolognya tuh ada gitu. Ada. Oh, berarti demand problems gitu ya. Paham. Aku jadi ingat satu pertanyaan yang belum masuk karena tadi network gitu ya. Tentang people, ada partner, ada team, setelah itu ada mentor gitu. Ada nggak sih Karissa punya mentor? Sama mungkin cara nyari mentor gimana? Atau kayak mentor kayak gimana sih yang cocok buat bisnis kita gitu? Oke. Mentor yang kayak gimana yang cocok untuk bisnis kita? Sebenarnya kan mentor itu dia ngasih pengalaman dia ya. Dan pengalaman itu kan guru terbaik. Pasti aku akan melihat dulu dia pengalamannya di area mana expertnya dan udah berapa lama. Dan apakah itu relevan dengan yang kita butuhkan atau enggak. Saat ini lagi proses untuk akhirnya kita punya, aku sih lebih tepatnya secara individu kerjasama dengan mentor yang emang udah expert di HR. Karena emang butuh di ranah sana. Gitu. Paham. Oke. Jadi dibanding aku harus menjadi HR di perusahaan dulu untuk tahu sebenarnya jadi HR tuh gimana. Paham. Jadi langsung pakai orang yang udah experience di HR untuk jadi mentor. Kenapa milih mentor itu? Kenapa nggak mungkin milih mentor leadership gitu? Atau ini kan milih mentor teknikal gitu kan? Ya mungkin, tapi make sense juga. Tapi kepo aja, kenapa nggak milih yang lain? Mungkin mentor jualan kah? Mentor apa sih? Berarti ini mentor produksi gitu kan? Kalau di case-nya. Nah, kalau misal kamu tanya lagi apakah punya mentor lainnya? Ada selain mentor HR. Jadi nggak satu mentor untuk semua hal. Ya, jadi masing-masing bidang punya. Salah satunya bisnis. Dan satu-satunya live. Paham. Siap. Yaudah, ini mungkin udah cukup panjang banget ya, 100 doang. Nggak, udah sejam lebih gitu. Dan this is the akhir dari Find Your Way. Episode ini semoga teman-teman bisa dapat learningnya. Ini emang tadi fokus banyak ngomongin people gitu ya. Kalau mau start business itu harus partneran kah, sendiri kah, punya mentor gimana, apa segala macam. Kemudian ngebangun tim apa segala macam. Mungkin part untuk ngebangun tim supaya tim ini aku rekomendasi supaya timnya happy, kemudian timnya performing well. Coba cek course-nya di NVP. Itu dari Mbak Nurus langsung kemarin yang sharing, dan itu udah proven tuh artinya timnya emang kelihatannya dari luar gitu ya. Dan yang kedua, dan yang diomongin sama timnya sendiri bagian dari mereka. Dan yang kedua, ngelihat secara profitability company make sense. Jadi kenapa aku branding aesthetics kayak produknya cukup oke, dan for me itu cukup menarik dan sangat bermanfaat kelasnya. Silakan dicek aja gitu. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you.